Perkenalkan, nama saya Ayu Permatasari Syihotang dengan NIM 2202411017, kelas reguler E 2020, Stambuk 2020. Pada saat ini saya akan mempresentasikan contoh laporan penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh peneliti, yaitu Dewi Antari Purawarata, dengan judul penelitian tindakan kelas yaitu peningkatan kemampuan menulis teks eksposisi menggunakan strategi think white pada siswa kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Temanggung. Hal yang dilakukan si peneliti sampai ia merumuskan masalah PTK adalah melalui wawancara dengan guru bahasa Indonesia dan wawancara kepada siswa kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Temanggung pada tanggal 15 Agustus 2014. Nah, dari hasil wawancara dengan guru diketahui bahwa siswa kurang mampu dan kurang berminat dalam menulis. Siswa belum dapat menuangkan ide untuk menulis. Pengetahuan siswa dalam menulis teks eksposisi masih kurang dan penguasaan kosakata siswa masih minim. Siswa juga cenderung merasa jenuh ketika proses pembelajaran, dan dari hasil penilaian terhadap siswa ketika proses pembelajaran menulis teks eksposisi masih di bawah KKM dan indikator pembelajaran belum tercapai. Dan hasil wawancara dari siswa diketahui bahwa guru masih menggunakan metode ceramah dan permodelan. Guru juga menggunakan metode konvensional. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa kemampuan menulis teks eksposisi pada siswa kelas 10 MIPA 1 Temanggung masih belum optimal. Peneliti juga memilih strategi pembelajaran yang relevan dengan permasalahan yang telah dikaji tadi, yaitu dengan strategi pembelajaran think white. Maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penggunaan strategi think white dalam meningkatkan proses pembelajaran keterampilan menulis teks eksposisi pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Temanggung. Dan rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana penggunaan strategi think white dapat meningkatkan hasil pembelajaran kemampuan menulis teks eksposisi pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Temanggung. Berikutnya yaitu teori yang terdapat dalam penelitian tersebut sudah relevan dengan permasalahan yang ada, mulai dari keterampilan menulis teks eksposisi, strategi pembelajaran, strategi think white, dan penilaian menulis teks eksposisi. Berdasarkan analisis saya, sumber teori yang digunakan dalam penelitian ini sudah mutakhir karena menggunakan teori 5 tahun terakhir dari penelitian yang dilakukan pada tahun 2016. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh si peneliti menggunakan angket, observasi, pembelajaran, menulis teks eksposisi, menggunakan strategi think white, dan wawancara serta tes tulis. Dan untuk instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan silabus. Silabus adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, serta penilaian hasil pembelajaran. Yang kedua itu rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah seperangkat pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman guru dalam mengajar dan disusun untuk setiap putaran.
Masing-masing RPP berisi kompetensi dasar, indikator capaian belajar, tujuan pembelajaran khusus, dan kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga itu lembar kegiatan siswa. Lembar kegiatan siswa ini dipergunakan siswa untuk membantu proses pengumpulan data hasil eksperimen. Dan yang terakhir itu tes subjektif. Nah, tes ini disusun berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Tes subjektif ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep bahasa Indonesia pada materi teks eksposisi, dan bentuk soal yang diberikan memuat teks eksposisi dengan baik dan benar. Yang terakhir adalah mengenai komparasi antara siklus 1 dan siklus 2. Hasil yang cukup berbeda, namun kegiatan yang dilakukan sama. Pada tabel hasil pengamatan siklus 1, penerapan strategi pembelajaran tingkat kuat diperoleh nilai kemampuan menulis teks eksposisi siswa sangat baik itu 6,25%, baik 84,38%, dan cukup senilai 9,37%. Sudah termasuk kategori baik. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa pada silabus pertama secara umum masih ada yang kurang memahami bagaimana menulis teks eksposisi, karena siswa masih memperoleh nilai cukup sebesar 9,37%. Hal ini disebabkan siswa masih merasa baru dan belum mengerti apa yang dimaksud dan digunakan guru dengan penerapan strategi pembelajaran tingkat kuat. Selanjutnya, refleksi. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, informasi hasil pengamatan sebagai berikut. Yang pertama itu terlihatnya beragam perilaku siswa, baik positif maupun negatif. Hal tersebut dimungkinkan oleh kondisi siswa yang masih beradaptasi dengan peneliti dan pembelajaran yang belum pernah mereka alami. Yang selanjutnya itu refleksi. Yang selanjutnya itu revisi. Nah, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada siklus 1 ini masih terdapat kekurangan sehingga perlu adanya revisi yang dilakukan pada siklus berikutnya. Yang pertama itu guru lebih terampil dalam memotivasi siswa dan lebih jelas dalam menyampaikan tujuan pembelajaran. Siswa diajak untuk terlibat langsung dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Yang kedua itu guru harus lebih terampil dan bersemangat dalam memotivasi siswa sehingga siswa lebih antusias. Yang selanjutnya itu sedangkan siklus kedua, berdasarkan data-data yang diperoleh, peneliti menyimpulkan sebagai berikut. Nah, selama proses pembelajaran, guru dapat melaksanakan semua pembelajaran dengan baik. Presentasi pelaksanaannya untuk masing-masing aspek cukup besar. Nah, berdasarkan data hasil pengamatan, siswa aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Kekurangan pada siklus-siklus sebelumnya lebih mengalami perbaikan dan peningkatan sehingga menjadi lebih baik. Hasil belajar siswa pada siklus kedua sudah mencapai maksimal, yaitu sangat baik. Yang selanjutnya itu revisi pelaksanaan. Pada siklus kedua, guru telah menerapkan strategi pembelajaran tingkat kuat dengan baik. Hal ini dilihat dari aktivitas siswa serta hasil belajar siswa. Tidak diperlukan revisi terlalu banyak, tetapi yang perlu perhatikan untuk tindakan selanjutnya adalah memaksimalkan dan mempertahankan apa yang telah ada dengan tujuan agar pelaksanaan proses belajar mengajar selanjutnya dengan penerapan strategi pembelajaran tingkat kuat
dapat meningkatkan proses belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, berdasarkan paparan yang sudah dijelaskan, maka saya akan menarik kesimpulan terhadap penelitian ini, yaitu melakukan 2 siklus saja. Baik, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.